Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas IJ semester 2 ingin mempersembahkan sebuah video BW buku ke-1 bab 1 tentang kekuasaan orang tua. Sebelum memasuki video, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raisandialansyah dengan NPM 0101242263. Perkenalkan, nama saya Reva Indrudia Zahra dengan NPM 0101242272. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulia dengan NPM 0101242555. Perkenalkan, nama saya Afida Brilian dengan NPM 0101242448. Perkenalkan, nama saya Gina Maitiara Gunawan dengan NPM 0101242251. Selamat menyaksikan video. Selamat datang dalam pembahasan mendalam tentang buku BW ke-1 Orang Kekuasaan Orang Tua. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi hak dan kewajiban orang tua yang diatur oleh hukum, terutama dalam konteks peraturan yang ada dalam Burgerlich Wetboek atau BW yang menjadi pedoman dasar hukum perdata di Indonesia. Sebagai orang tua, kita memiliki peran besar dalam kehidupan anak-anak kita. Namun, kekuasaan ini tidak bersifat mutlak. Hukum memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana seharusnya orang tua menjalankan kekuasaan mereka dalam membimbing, merawat, dan mendidik anak-anak. Mari kita mulai dengan pasal 298 yang menjadi landasan pertama dalam menjelaskan kekuasaan orang tua. Pasal ini mengatur bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak penuh atas anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Mereka berhak untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan anak tersebut, mulai dari tempat tinggal hingga pendidikan. Pasal 298 BW tidak hanya memberikan hak, tetapi juga kewajiban kepada orang tua untuk menjaga dan memastikan anak-anak mereka mendapat pengasuhan yang baik. Dalam konteks ini, orang tua berperan sebagai penanggung jawab penuh terhadap kehidupan anak-anak mereka sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Namun, kekuasaan ini bukan tanpa batas. Pasal 299 BW mengingatkan kita bahwa orang tua tidak hanya diberi hak untuk mengatur kehidupan anak-anak mereka, tetapi mereka juga memiliki kewajiban besar untuk mendidik dan merawat anak dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang diberikan mencakup semua aspek, baik pendidikan moral, sosial, hingga akademis. Pasal 299 BW juga mencangkup kewajiban orang tua untuk mengembangkan potensi anak-anak mereka. Tugas orang tua adalah memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang sehat, baik secara emosional, fisik, maupun intelektual. Dalam hal ini, kewajiban orang tua tidak terbatas pada pengasuhan fisik saja. Pasal 300 BW juga menekankan bahwa orang tua harus memberikan perhatian yang cukup dan terus-menerus terhadap kesejahteraan anak-anak mereka, baik dalam hal perlindungan, keamanan, maupun pendidikan yang sesuai. Sebagai contoh, jika seorang anak beresiko terhadap bahaya atau pengaruh negatif dari luar, orang tua memiliki kewajiban untuk membatasi akses anak terhadap hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Pasal 301 BW melengkapi peran orang tua dalam memberikan kewajiban mereka untuk mengatur dan memantau kegiatan anak-anak, termasuk membatasi kegiatan yang bisa berdampak negatif terhadap anak. Misalnya, mengatur kegiatan sosial atau pergaulan anak yang bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan mereka. Dalam pasal ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam memilihkan kegiatan yang sehat dan bermanfaat bagi perkembangan anak, seperti mengikuti kursus, kegiatan ekstrakurikuler, atau hobi yang mendukung kemajuan anak. Namun, kekuasaan orang tua ini tentu saja tidak tanpa kendala. Pasal 302 BW menyatakan bahwa jika orang tua tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik, atau bahkan jika orang tua gagal dalam melindungi anak-anak mereka, maka negara dapat campur tangan. Pasal ini memberikan dasar bagi pengadilan untuk mengambil tindakan, termasuk memutuskan untuk mencabut hak asuh anak jika orang tua terbukti tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik.
Pasal 303 BW memperjelas bahwa kekuasaan orang tua atas anak-anaknya tidak bersifat sewenang-wenang. Meskipun orang tua memiliki hak untuk mengatur kehidupan anak, hak ini harus tetap didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Jika orang tua gagal memenuhi kewajiban mereka, misalnya dengan memberikan pengasuhan yang buruk atau melalaikan hak anak, hak asuh bisa dipindahkan ke pihak lain. Pasal 304 BW menambahkan bahwa dalam hal perceraian atau perpisahan orang tua, hak asuh akan diputuskan berdasarkan kepentingan anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun orang tua memiliki kekuasaan yang besar, kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas. Pasal 305 BW memperkenalkan pentingnya memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, anak-anak yang sudah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari keputusan besar dapat diberikan kesempatan untuk memberi pendapat mereka. Sangatlah penting untuk melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat, kita mengajarkan mereka tentang rasa tanggung jawab dan memberi mereka rasa memiliki terhadap keputusan tersebut. Secara keseluruhan, BW memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban orang tua. Pasal 298 hingga 306 BW mengingatkan kita bahwa kekuasaan orang tua harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kekuasaan orang tua bukanlah tentang kontrol yang mutlak, tetapi tentang mendukung dan membimbing anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Melalui buku ini, kita dapat lebih memahami bagaimana menjalankan peran kita sebagai orang tua yang bijaksana dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Buku ini adalah sumber yang penting untuk setiap orang tua yang ingin memahami kewajiban dan hak mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dengan penambahan penjelasan terkait pasal-pasal dan detail lainnya, video ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kekuasaan orang tua, hak dan kewajiban mereka dalam hukum Indonesia yang diatur oleh BW, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak.